Ya. Karena Kiai Haji Arifin Ilham almarhum di Bogor yang disentul ya, beliau pernah mengingatkan orang ahli tahajud itu Allah turunkan, berikan yang namanya haibah jalaliyah ya. Seperti kayak dia punya aura, wibawa, karisma yang membuat orang itu dia mencintainya, dan ini datangnya dari keagungan Allah ya. Sehingga nanti misalkan ada dua orang menyampaikan sesuatu yang disampaikan plek persis sama pisan, tapi yang satu ahli tahajud, yang satu nggak pernah tahajud. Nanti hasil di hati pendengarnya itu demi Allah beda. Mungkin mudah-mudahan akan pernah ngerasain, perasaan saya udah pernah dengar nasihat ini gitu entah di mana. Jangankan diamalin, yang ngomongnya aja lupa siapa, ya. Tapi kok ketika diulang lagi oleh orang itu kok saya pengen ngamalin ya? Apa yang beda ya? Padahal ternyata dia jauh lebih muda dan lain-lain, ya. Wah, insya Allah beneran kita tahajud doain. Imam Syafi'i rahimahullah ketika kita tahu ya beliau sukses dalam mendidik anak-anak murid-muridnya. Salah satu hasilnya diriwayatkan beliau itu kalau sholat tahajud ngedoain murid-muridnya, nggak ngedoain diri sendiri lah gitu ya. Belakangan ngedoain diri sendiri, ngedoain orang lain dulu ya. Lebih mudah nanti insya Allah ya, orang ahli tahajud itu. Dengan tentunya ya 5 waktunya juga terjaga ya. Jangan jadi oh berarti tahajudnya aja yang penting. Ya enggak kayak begitu ya. Tapi bismillah sok dicobain ya. Enggak tahajud. Lanjut tadi yang kedua apa setelah doa? Keteladanan ya. Ada yang unik ya. Kayak contoh Quran surat ke-25 Al-Furqan surat 25 ayat 74. 25.274 ya. Ini adalah doa ini bacaannya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, kata imam di situ artinya adalah pemimpin. Betul, imam tuh pemimpin. Tapi kata guru bahasa Arab saya, beliau bilang kayak gini. Imam itu satu akar kata dengan kata yang berarti pola. Dia satu akar kata dengan pola. Ibu tahu pola kalau ngejahit udah ada polanya kan enak ya, tinggal diikutin. Tapi kalau nggak ada polanya kan bingung, potongnya berapa senti, ke atas, ke bawah, atau kemana nggak tahu, ke kiri, ke kanan, bingung ya. Nah, Nabi dalam mendidik sahabat memang ya kayak gitu, nggak asal nyuruh, ada polanya, dicontohin dulu ya. Sehingga pertanyaan selanjutnya seperti ini, Nabi sukses mendidik sahabat. Sahabat ada nggak yang pernah kena pukul sama Nabi? Pernah atau tidak? Siapa yang jawab pernah? Angkat tangan. Siapa yang jawab tidak? Oke, nggak apa-apa. Izin kita bahas sama-sama ya. Sahabat ada yang pernah kena jewer sama Nabi. Contoh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di beberapa riwayat yang menceritakan dari beliau bagaimana Nabi sholat malam. Ibnu Abbas pasbuk ikut sholat, tapi di belah kiri berdua. Karena di belah kiri sama Nabi dijewer, dipindahin belah kanan. Nih. Walaupun itu makan nggak sakit, atau mungkin ini yang ini masyhur soalnya biasanya banyak orang tahu. Waktu menjelang Nabi wafat kan pernah ada Nabi bertanya kepada para sahabat, siapa yang pernah aku zolimi, balas aku hari ini juga. Ada yang angkat tangan tuh dan berkata, perut saya pernah kena pukul olehmu pakai tongkat ya. Ya udah silakan balas sekarang. Dia malah berkata, saya waktu kena pukul nggak pakai baju ya. Nabi lepasin pakaian atasnya kan sampai kelihatan perutnya diganjal dengan batu karena sedang menahan lapar. Tapi pertanyaannya, orang itu akhirnya balas mukul Nabi atau memeluk Nabi? Meluk. Oh, berarti pada tahu riwayatnya ya. Sehingga renungannya adalah ada yang kena fisik oleh Nabi pun tidak ada yang ngambek, marah, dendam, kecewa, pundung ya. Itu pelajaran. Kenapa? Beliau teladan, dicintai, dikagumi.
ibu ngefans sama siapa misalkan gitu ya, terus ditegur atau kadang bahkan kalau misalkan dijewer gitu ya, belum tentu marah karena yang ngelakuin adalah tokoh idolanya. Kalau bisa jewer lagi dong mas gitu ya. Insya Allah ya. Atau pelajaran selanjutnya ya, ketika bicara Quran surat 4 An-Nisa ayat 34, surat 4 ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, al-ayat selanjutnya. Di ayat yang cukup panjang itu, selain menegaskan bahwa rijal laki-laki qawwam jadi pemimpin bagi para perempuan, di bawahnya ada penjelasan lebih lanjut. Kalau kita khawatirkan istri berperilaku nusyus, membangkang, ada 3 langkahnya. Kata Allah di kata Quran nih ya. Yang pertama disuruh ngapain? Nasihati, ya. Nasihat yang baik nggak mempan kok, maka gimana? Tinggalkan dari tempat tidurnya. Pisah ranjang ya. Ya, tapi ya masih serumah aja, misalkan pindah ke sofa depan atau pindah ke kamar lain, jangan pindah ke rumah janda kemana gitu ya. Gitu ya. Masih gak mempan, ditinggalkan dari tempat tidurnya. Kata Al-Quran diapain? Diapain? Dipukul, betul. Insyaallah. Tapi ingat ya, ini ada aturan yang begitu banyak, panjang terkait memukul tersebut ya. Nggak boleh di wajah, nggak boleh meninggalkan bekas, nggak boleh. Masya Allah ya, jadi bukan mukul yang nyampe masuk UGD ya. Masya Allah ya, kalau ibu mah jelas ya kan di sini. Ini saya nanya ke sini maksudnya. Ya ke live ya. Masya Allah, maaf Bu ya. Masya Allah. Berarti ibu orangnya responsif ya, sigap. Ibu cocok jadi ibu RT ya. Sigap ya. Lanjut. Oh ini alhamdulillah udah ada yang jawab jelas katanya ya. Insya Allah. Lanjut ya. Nah tapi kalau kepada anak-anak dan istrinya, Nabi tidak pernah memukul. Nah, tidak pernah. Kenapa? Karena baru sampai di tingkatan nasihat saja udah mempan ngubah orang lain, mau ngedengerinnya. Orang pada mau ngedengerin dan mau berubah karena nasihatnya. Mungkin ini yang jadi kekurangan kita. Kita soleh mah iya, soleh soleha, tapi soleh sendiri dan belum menjadi seseorang yang layak dikagumi oleh bahkan anak-anak kita sendiri. Ya, oh ini PR. Kenapa mudah? Nabi mah ngedoain iya, dan jadi sosok yang dikagumi juga iya. Coba contoh lah ya, anak ibu main handphone melulu, Cocomelon misalkan ya. Ibu tahu Cocomelon nggak? Tahu ya, senjata rahasia ya buat kalau anak rewel ya. Terus handphonenya ibu ambil, ngadap nggak? Ngambek nggak? Tapi kalau anak ibu ngefans sama artis Korea, siapa namanya misalkan? Soun. Ya siapa lah ya gitu lah ya. Orang-orangnya tinggi, putih, langsing kayak bihun ya. Ya. Terus datang ke Bandung, ngambil HP anak ibu yang lagi main game melulu, handphonenya diambil sama idolanya. Ngambek nggak handphonenya diambil sama idolanya? Enggak. Mungkin itu kita belum jadi orang tua yang layak diidolakan. Ada bapak ibu gurunya nggak di sini? Biasanya kami ajakin nanti masuk ke tiap kelas, wali kelasnya masuk ke tiap kelas, bagiin kertas kosong ke masing-masing anak. Sampaikan instruksi, dikasih waktu 5 menit ya, nanti tolong tuliskan keutamaan, kelebihan, kebaikan orang tua kalian. Sebarin, nanti tes ya. Tapi saya kasih bocoran dulu ya, apa yang biasanya terjadi. Jangankan 5 menit, ada yang 30 menit juga masih nggak huleng, wah eta si anak tuh.
naon halus nasi bapaknya. Si mama lagi mikirin apa kebaikan si mama, dia nunduk nengok tangan, ini ciwit belum, masih biru keneh, belum sembuh. Kaki bekas kemoceng masih ada. Susah tidak? Bagi anak-anak susah ya. Kalaupun ada, paling kadang sederhana, suka nganterin ke sekolah, itu mah tukang ojek juga bisa, punten mohon maaf ya. Jadi standar orang tua baik itu masa cuma sekedar nganterin ke sekolah, itu gitu nggak nambah lagi. Seolah bingung, ini berarti harus ada yang diperbaiki, betul? Dan kami menemukan walaupun amat sangat sedikit, ada anak yang sampai minta kertas lagi karena belum selesai menuliskan keutamaan orang tuanya. Dan ketika dilihat kualitas anaknya, ini anak gak usah disuruh belajar, udah semangat belajar, lebih punya adab kepada teman-teman dan gurunya, orang tuanya juga jadi manfaat di masyarakat, jadi tokoh, ya. Nah ini beda. Ketika si anak itu udah kagum kepada orang tuanya, atau kalau ditanya saya pengen jadi orang seperti, pengen jadi apa? Pengen jadi seperti mama, pengen jadi seperti papa. Oh itu beda nih. Tinggal mudah-mudahan, kadang ada juga kagum sama bapaknya, tapi bapaknya memang gak ngajarin kebaikan. Ya, kagum sama papa, keren soalnya si papa mah bandar judi, misalkan gitu ya. Di luar sana ada yang kayak begitu soalnya. Tapi kan nanti jadi dosa jariah. Nah, makanya sebelum punya sesuatu yang layak dikagumi orang, ya kan perlu ilmunya. Ya. Atau nanti gurunya boleh pas bagi rapot sampein ke hadapan para orang tua murid, ibu, bapak, kemarin kami survei loh ke anak-anak, nyebarin kertas, terus ditanya tentang apa sih kesan pesan atau keutamaan orang tua bagi kalian anak-anak. Oh gitu ya, Pak Guru, Bu Guru, ya mau lihat nggak kertasnya? Oh boleh, sini saya mau lihat. Pas dikasih, ning kosong, Ustaz. Iya, begitulah, karena Anda tidak meninggalkan kesan apapun untuk anak Anda. Berani ngomong gitu nggak coba Pak Gurunya? Karena kadang ada yang kayak gitu. Kadang yang dia ingat dari ayahnya adalah tiap pagi berangkat, malam anaknya udah pulang, bapaknya baru pulang. Ketemu cuman pagi udah berangkat lagi, nggak ada waktu. Dan kadang nggak ada liburnya, nggak ada apanya. Sedangkan itu waktu yang tidak bisa diputar kembali ya. Insya Allah harus hadir. Dan setidaknya kalau misalkan ada batasan yang memang tidak bisa hadir terkait, ya namanya juga berjihad di jalan Allah mencari nafkah. Jangan lupa tadi yang doanya, jangan lupa titipkan keteladanan. Dan memang juga harus kompak dulu. Kadang yang juga jadi masalah belum kompak. Minta mah pengen beliin sepatu baru, kata papahnya jangan nah masih bagus, kata ibunya udah nggak apa-apa, nggak usah tahu si bapak, udah kita beli aja sendiri. Kan bingung. Jadi akhirnya nanti kan ya itu dia ya. Sedangkan laki-laki seharusnya menjadi kepala, katanya juga namanya kepala keluarga, tapi yang ngajarin untuk ngebangkang kepada pemimpinnya malah ya ratunya sendiri. Repot tidak? Repot. Jadi nanti ketika anak-anak yang terbiasa melihat itu ketemu peraturan tuh kagok tuh. Karena di rumahnya sesuatu yang terbiasa untuk dibangkang, untuk dibantah ya. Makanya seperti itu ya, insya Allah. Jadi ini dia tentang keteladanan ya. Karena nanti sisanya bismillah, tinggal bicara teknis lebih mudah. Pasalnya kadang kita banyak belajar begitu banyak macam teori. Oh kalau ke anak umur segini gini nih cara komunikasinya, ada bukunya, ada komunikasinya, ada alat-alatnya, ada metodenya dan lain-lain. Tapi doain enggak, bangun tahajud, boro-boro tahajud, zuhurnya 2:30, asarnya 5:30, subuhnya 8:30 ya. Misalkan ya. Begitu, teladan juga nggak ngasih. Kok saya nyuruh anak saya sholat? Iya, waktunya sholat memang. Tapi muka kita cemberut, tidak sebahagia ketika sinetron dimulai. Kan ngelihat anak juga. Ya. Nggak, pasti ada sesuatu. Ya. Sampai ada yang jadi iklan itu Bu. Ada iklan di Malaysia ini, ada si ibu lagi sholat duha. Lalu tetangganya jadi serak-serak becek begini ya saya. Tetangganya nelpon, diangkat karena masih anak. Masa ibu sambil sami Allah liman hamidah Allah gitu.
Nggak mungkin ya. Ditanya, anak kamu, ibu kamu mana, mamah mana? Lagi, tante, si ibu teh senang. Jadi ketahuan sholat duhanya. Beres sholat si anak teh dibelai, anak ganteng, soleh, ini uang jajan. Si anak teh bingung ya, terima we udah ya. Besoknya si ibu kasihkan maraton nonton ya. Jadi baru sholat asarnya 5:30 ya. Tetangga nelpon lagi, ditangkat sama anaknya, si ibu lagi sholat asar. Kadang kalau rumah lagi sunyi kedengeran kan sampai suara yang ditelepon juga. Mama kamu mana nak? Udah gempur itu si ibu. Aduh, udah dijawab nih, udah dijawab. Udah gak ada khusyuk-khusyuknya itu sholatnya. Dijawab sama si anak, lagi sholat asar tante. Biasa jawabnya, tapi di telinga di si ibunya kan nggak biasa itu, slow motion. Lagi sholat asar tante. Kedengeran suara yang ditelepon juga. Apa? Sholat asar jam sekian. Beres sholat si anak tuh, kamu ngapain bilang kayak gitu ke tetangga? Diciwit. Bingung tuh si anak tuh. Ya, Masya Allah. Sholatnya emang untuk apa? Untuk dipuji tetangga atau untuk Allah ini kan? Kelihatan ya. Nanti mulai bandingin, asal mamanya teman saya nggak pernah sholat, gak galak gitu dah. Kenapa mama saya sholat rajin tapi galak ya? Misalkan gitu, nanti bisa sampai ada anak-anak yang berkesimpulan sholat nih yang bikin orang jadi jahat. Naudzubillah. Ya. Orang sadar punya dosa, sadar nggak pengen selamanya maksiat, pengen memperbaiki diri. Katanya tempat orang baik itu di masjid. Tapi udah gimana? Baru dia tobat, boro-boro punya gamis syar'i, cuman ada kain itu ya dibuntel-buntel, belum tahu caranya nonton di YouTube untuk jadi kerudung, ditiungnya. Udah gitu masih adanya cuman ada celana panjang sama kemeja, belum gamis, belum. Masuk ke masjid, pengen ikut pengajian, karena pasti beda sendiri, dilihatin dari atas sampai bawah. Sambil ada pandangan yang sinis dan lain-lain. Naudzubillah. Bisa ada yang gak jadi itu ke masjid. Terus akhirnya dia pergi maksiat ke tempat minum-minuman misalkan. Karena lagi galau, gak fokus, minum tumpah. Minta maaf, pengen gantiin gelas. Oh enggak apa-apa, udah gak apa-apa. Itu tadi minumannya apa? Kami bawakan yang baru ya, gratis. Kenapa lebih ramah tempat maksiat? Kalau akhirnya dia jadi, yang katanya tempat orang baik aja kayak gitu, orang-orangnya naudzubillah siap nanggung dosa jariahnya. Yuk, harus beneran dah makin ngaji makin pengen jadi kebaikan pasti. Ya. Tapi dia memang belum syar'i, suatu saat hidayah Allah datang bisa dia yang jauh lebih taat daripada kita. Ya, gak ada yang tahu hidayah orang atau kita pas lagi futur maksiat, mautnya datang pas lagi maksiat, gak ada yang tahu. Ya, gak ada yang tahu, gak ada yang bisa ngejamin. Kadang diberi waswas oleh syaitan beres ngaji, udah gitu ngelihat tetangga rumah dekat masjid, tapi nggak pernah kelihatan di masjid. Dalam hati doang itu ngomongnya, ngaco tetangga teh. Nyari duit dari gelap nyampe gelap, sebelum subuh nyampe setelah isya, ngaji tara, ngaco. Nggak ngucap, tapi dalam hati nggak tahu, bisa jadi dia ternyata 5 waktunya terjaga, masjid banyak kok di mana-mana. Kita nggak pernah tahu, mungkin malamnya kita ngorok, dia mah tahajud, mungkin sholat malam, nggak pernah tahu. Atau bahkan ternyata dia mesti nyari duit dari gelap sampai gelap, ternyata yatim piatu dan anak sulung dari 6 bersaudara, mesti nafkahin adik-adiknya, nggak pernah tahu kita. Kita yang sekarang berada di sini, bismillah insya Allah. Kok bisa? Alhamdulillah suami itu enak kerjaannya, jadi saya nggak usah ikut kerja. Paling juga jualan online misalkan. Terus kok enak suaminya kerjanya? Alhamdulillah, ada dulu kuliah tinggi. Kok enak kuliahnya tinggi? Ya kan dulu orang tua kami mampu. Kok bisa orang tuanya mampu? Ya kalau ditanya terus sih emang Allah sih yang ngasih. Ya. Maka terus kita yang udah bisa nyampe ke sini ke masjid karena kita yang sudah soleh-soleha atau karena Allah yang tolong? Nah, suatu saat Allah pengen menurunkan hidayah pada siapapun, gak ada yang bisa ngalangin. Ya. Lagian kalau emang Allah udah benci sama yang maksiat itu, kan mudah bagi Allah mematikan orang itu detik itu juga.
Kenapa dia masih hidup? Berarti kan kata yang punya langit dan bumi aja, Allahnya aja masih kasih kesempatan. Masa kita punya hak untuk menghakimi yang kayak gitu tuh mual di ampunan, kayak nu gitu tanu mual ka surga, nu pastikan neraka. Kadang sampai dijadiin bercandaan, kok yang gini nerakanya belah mana kok? Naudzubillah. Ya, enggak ya. Itu ya was-was ya. Manggil anak, sok ibu praktek ya. Anak di kamar, ibu di ruang tengah. Panggil, adek. Nggak keluar. Kudu kumaha, Bu? Hah? Teriak. Adek. Masih belum keluar, Bu. Kumaha, Bu? Ibu ngahuiknya. Ngajerit. Adek. Kaca pecah 3. Ya. Si adek teh keluar, lari tunggang langgang. Oh siap, lari tunggang langgang keluar. Jawab dengan jujur, Bu. Ibu langsung memberitahu alasan kenapa ibu tadi manggil atau diomelin dulu tuh si adek? 1-0 ya. Besoknya si anak teh butuh sama si mama, manggil dari ruang tengah gantian. Mama, belum keluar. Mungkin kamarnya si mama jauh, harus naik angkot dulu. Nggak tahu kan, rumah orang kaya badannya. Insya Allah. Mama, masih belum. Jantung mulai berdebar kencang nih ya, tapi mau nggak mau. Mama, keluar. Tapi apa yang terjadi? Anak tim kurang ajarnya. Manggil orang tua masa kayak begitu. 2-0. Ya. Terus nanti ibunya bertanya, kok hanya anak saya teh asa minderan gitu ya? Kalau kita mau jujur punten ya, seorang anak punya fitrahnya adalah berpikir, saya tidak diterima dimanapun, saya tahu tempat di mana ada tempat yang pasti menerima saya apa adanya. Itulah yang disebut rumah. Ya, di dalamnya ada orang tuaku yang menyayangi aku. Aku mau dipecat dimanapun, aku pulang ke sana pasti dipersilahkan. Tapi ternyata dia mendapati justru manusia yang paling sering memarahinya adalah tadi yang dia sebut ternyata ibu. Ya. Maka kalau misalnya manusia yang harusnya paling ramah kepadanya, tapi dia harus ketemu orang asing, ya wajar atau kalau minderan. Kita mah kadang ngerasanya kan saya udah ngingetin sholat kan, dan yang lain macam-macam ya. Tapi bisa jadi ada sifat-sifat, yuk hati-hati. Dan ini dorongan untuk ayo jadi teladan. Jadi sosok yang layak dikagumi. Bikin karya terserah apa aja. Sukanya masak ya masak, bikin resep baru apa misalkan dendeng codot kayak naon gitu ya. Apa gitu ya. Aneh-aneh lah ya. Nying-nying mozzarella. Wah, ya. Ya ini mau ocon ya. Tapi kata survei kalau dibilang nggak ada waktu ya aneh juga ya. Pernah baca survei gitu, Bu, manusia zaman sekarang itu dalam sehari megang handphone rata-rata 313 kali dalam sehari. Meskipun kadang cuma turun dari motor ngecek, nggak ada WA, 2 detik di kantongan. Tapi ngecek kan, sering ngecek kan. Kadang cuma sekarang orang kadang malas pakai jam tangan, jadi ngelihat waktu di mana? Handphone, ya. Bosen nunggu bus, nunggu angkot, apa yang dilihat? Handphone. Kalau ada chat, kebanyakan yang lebih mudah untuk kita buka ajakan gibah, ya nggak? Baru kita tobat, jauhi hamba dari dosa gibah. Cenderung, tahu nggak? Pertanyaannya ini nih. Aduh, jawab atau apa nih ya? Cepetan, mau tahu nggak? Udahlah kepalang buka. Ada apa sih? Udah. Atau kadang ada grup kerjaan, sekantor isinya 10 orang. Bisa-bisanya mereka bikin grup lagi, isinya 9 orang, kecuali kepala cabangnya. Kira-kira apa fungsi grup tersebut? Tolong jawab ya. Kira-kira apa fungsi grup tersebut? Masya Allah. Kadang suka ada yang ini, enggak kok, kita pengen bikin surprise sih, bisa. Makanya bikin grup yang gak ada dianya ya. Allah tahu niat di hati masing-masing ya.
Dan kadang suka ada aja gitu yang ngelempar bahan. Ya, tahu nggak? Udah ya tahu nggak itu tuh? Masya Allah, ya, Masya Allah. Hati-hati ya. Dan dalam sehari, tadi kan kalau disentuhnya 313 kali ya. Tapi kalau misalkan secara durasi, namanya juga rata-rata ya, ada yang lebih, ada yang kurang. Tapi secara durasi, rata-rata sehari itu kita lihat handphone 5 jam mah ada. Bisa dicek loh. Bahkan di tiap aplikasi ada. Kayak di Instagram itu bisa dicek ininya. Kita dalam sehari itu udah ngelihat berapa jam, ya. Maka dan itu baru satu aplikasi ya, belum yang lain-lain. Kan kita banyak aplikasi, buka WA, buka TikTok, buka apa, buka YouTube, buka lain-lain. Alhamdulillah kalau buka YouTube-nya yang baik-baik ya. Dan kadang makan kita kan cuman scroll, lucu, ketawa, udah. Scroll, ketawa lagi, lucu, udah. Habisnya waktu 2 jam, ya. Sok mangga tetap lihat handphone, tapi misalkan ya apa mungkin kajian atau mungkin kalau ada buku yang pengen dikhatamkan, tapi kok kan buku bisa di PDF di handphone, cuman kan banyak ininya muncul terus dari atas, centrung, nah. Kalau di buku kan enggak. Tapi beneran yuk, terserah silakan lebih. Yuk doain, silakan mulai didoain ketika tahajud. Dan jadilah orang tua yang mengagumkan. Sisanya bismillah, insya Allah jauh lebih mudah. Ya, jauh lebih mudah. Yang repot kan tadi ya, teorinya udah dari profesor di Jepang. Anak ini ternyata psikologinya seperti ini, cara menanganinya seperti ini. Susah kalau justru kita masih jadi orang yang paling ditakuti sama anak kita. Dikagumin enggak, ngedoain enggak pernah. Aduh sempurna itu. Ya. Sampai ada orang anak yang gak pengen ketemu ibunya tuh. Udah ketemu teh dimarahin melulu. Atau gak disuruh ke warung. Ya. Ini kan ada ngomongnya di hadapan orang tua ya. Kalau di hadapan anak-anak beda lagi tentang birrul walidain, tentang apa. Cuman kadang yuk lah, jangan melulu nyalahin anak ya. Karena kadang bisa jadi. Ya. Bisa jadi awalnya dari kitanya. Yang kita kadang gak nyangka juga. Ternyata dari kita sering ngomong apa, sering ngomong gini, sering ngomong gitu. Kan kalau ngelihatnya dari kacamata diri sendiri mah suka susah ngelihat. Kita nggak bisa lihat punggung kita. Kalau pengen lihat punggung kita minta tolong ke orang, ya. Seperti itulah ya, Masya Allah. Izin, waktunya sudah dikasih kode, saya sisakan waktu untuk silakan kalau ada yang mau ditanya jawab atau didiskusikan. Kembalikan dulu ke MC-nya. Iya, Fadol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sebenarnya saya bersyukur Ustaz hari ini bisa bertemu dengan Ustaz. Alhamdulillah. Karena ada satu hadis mengatakan meskipun ini adalah akibat dari hadis ini, tapi tetap dijaga dan berbunyi untuk ilmu kalau bersih. Carilah dulu meskipun sampai negara Cina. Ya. Alhamdulillah pagi ini Cina mendatangkan ini. Ya, alhamdulillah. Berangkat di rumah di sore hari kok. Ya, leres, Masya Allah. Nah, pertanyaan saya. Ya. Sebagai dampak dari hadis itu, berarti di Cina ini ada kelebihan. Oke. Bagi negara. Nah, dalam hal ini pertanyaan saya, apa kelebihan Komunis sebagai Cina dibanding dengan ustaz-ustaz yang lain yang bukan Cina? Selain, belum selesai, kelebihan Komunis selain ganteng dan mudah. Astagfirullah. Ya, atau naon Ustaz? Kela, ya kumaha jawabna ieu. Alhamdulillah. Cinanya kayak Nyunda lah ya mah Pak. Saya pakai Mandarin pusing kayaknya. Wah kalau ditanya kelebihannya mah nggak ada kelebihannya Ustaz.
Aslinya mah banyak dosa. Dan kalau diperhatiin wajahnya satu-satu, dari tadi saya lihat kelihatannya nggak ada yang pernah jadi bandar judi ya. Berarti kan saya yang dosanya paling banyak, layak Allah matikan ketika sedang bermaksiat di sana. Tapi kalau mungkin secara umum ya ini mah ya, dari sekian banyak orang-orang yang pernah diri ini temui, memang ada yang dari mereka nggak bisa milih. Saya juga nggak bisa milih mau terlahir di keluarga yang mana, suku bangsanya apa, nggak bisa milih. Tapi kalau memang ngelihatnya global secara umum, memang satu yang unik, walaupun tidak semua sekali lagi ya, untuk urusan ekonomi, cara mereka bersikap terhadap uang itu beda. Ya, cara mereka bersikap terhadap uang itu beda. Jadi kadang orang tuh suka salah fokus bicara jadi kaya itu hanya bicara tentang kudu bisnis apa. Bagi mereka, bisnis itu cuma kayak kendaraan untuk menyampaikan ke satu tujuan. Jadi seperti hanya alat untuk menyampaikan ke tujuannya menjadi kaya. Jadi kadang naon, jadi jualnya apa aja, ya. Dan beberapa rumusnya memang ada, seperti kayak misalkan prinsip-prinsip dulu kami diajarinnya, kita itu pengen jadi kaya, bukan pengen kelihatan kaya. Nah itu beda. Karena kadang orang bahkan nggak bisa bedain itu. Gajinya masih rata-rata, bahkan di bawah UMR, tapi tiap kali ganti handphone baru keluar, dia nyicil. Belum kena ribanya. Dan untuk terlihat keren, tiap hari nongkrongnya di Starbucks. Yang satu gelas kopinya seharga 3 bungkus nasi padang. Ya. Berhasil sukses nggak? Berhasil. Berhasil kelihatan sukses. Tapi bukan sukses betulan. Ya. Tapi itu mas bagian prinsip ya. Tapi kalau bicaranya ilmu, atau misalkan kecepatan belajar, atau kecepatan menghafal, sejauh ini saya lihat justru ada juga orang yang mohon maaf dari suku bangsa Tionghoa juga, tapi ngapalinnya lambat ada, nggak bisa ngitung ada, nggak semuanya jago ngitung ya. Tapi yang dari bukan yang Chinese tapi dia jago ngitung, jago menghafal ada. Karena ternyata hakikat ilmu di dalam Islam ternyata bukan dari IQ, bukan dari kecerdasan, tapi tergantung dari sang pemilik ilmu mau nggak nitipin ilmunya kepada kita. Jadi sehingga itu menunjukkan keadilan Allah. Siapapun yang akhirnya berupaya merayu Allah agar dititipi ilmu, dia berhasil. Kok ada yang soleh tapi nggak hafal-hafal, ibadah asa getol ya, meni rajin. Ya itu juga baiknya Allah. Kabayang kalau pengen masuk surga, di depan gerbang surga ada tulisan, spanduk baliho gede, yang boleh masuk sini hanya yang sudah hafal 30 juz. Sok kumaha. Balik lagi nggak mungkin ya. Tapi kabar baiknya Allah, meskipun dia baru al-ikhlas, eta geta apal-apal, tapi lillahi ta'ala ngerasa dirinya banyak dosa, dan juga ketika wafatnya pas lagi ngapalin kulhu, insya Allah husnul khotimah. Daripada yang udah 30 juz, Allah titipi hafalan itu 30 juz, tapi setiap kali gak dijadiin imam ngambek. Yang jadi imam dijulitin sama dia, no gitu alusan giurangnya. Dalam hati padahal nggak nyebut. Oh bisa jadi ada yang salah dari hafalannya. Bukti maha baiknya Allah mangga. Kita lihatnya Allah ngelihat hatinya. Kalau malah menjadi kesombongan, ya sudah itulah dia ya. Berarti kalau dititipin harta bukan berarti dimuliakan, diambil dunianya juga bukan berarti dihinakan. Semuanya masih benar-benar ujian. Ya. Maka kalau ditanya, apalagi nanya, nah apa saya lebihnya? Yang saya tahu kelebihan saya dibanding yang lain, saya lebih banyak dosanya aja dibanding yang lain. Kalau udah kayak koko kan, tapi udah tobat, nggak pernah dapat SMS Pak, selama tobat Anda telah diterima. Ai maksiat mah malaikat yang nggak pernah ketiduran, pasti kecatet. Giliran ibadah belum tentu keterima. Coba repot jadi manusia teh, masya Allah. Tapi angger weh kalau udah lillahi ta'ala, ibu masih weh terus masih pengen ngaji, sholat gitu ya, udah kewajiban ya. Tapi ya justru nyunkeun doana Pak, insyaallah mudah-mudahan bisa jadi amal soleh, jadi kebaikan. Kalau ditanya kebaikannya apa, kelebihan, Allah alam nggak tahu. Karena mau diaku, udah aslinya nggak bisa. Kan setiap kali manusia dipuji ada 2 faktanya, ya. Setiap kali kita dipuji, ingat 2 fakta ini. 1, aslinya kita dipuji. 1, karena aibnya ditutupi. 2, aslinya bukan kita yang dipuji, tapi Allah yang dipuji. Contoh, ibu dipuji, ibu teh cantik ya. Emang ibu bikin mukanya sendiri di alam rahim, adon sorangan gitu Bu?
ngedesain, enggak. Berarti kan Allah kan yang bikin. Layakkah kita dipuji atas sesuatu yang tidak kita ciptakan? Berarti kan yang bikin cantik udah gak mesen. Berarti sebetulnya ketika dipuji, kamu teh cantik. Oh berarti ya Allah yang lagi dipuji, kan Allah yang bikin. Kita jangan ngaku-ngaku. Jika lo lagi kayak begini, ya Allah ini malah tidak ada kebaikan pada diri ini. Mohon doa dan nasihatnya, mudah-mudahan jadi amal soleh. Dan maha adilnya Allah, maha baiknya Allah, bismillah. Siapapun yang berupaya mengejarnya, kita datang berjalan, dia datang berlari. Kita jalan selangkah, dia datang dengan, kita jalan sehasta, dia mendekat sedepak, ya terus ya, dan terus berjalan di jalan ini. Kalau nggak kuat lari, silakan berjalan. Nggak kuat jalan, arondang gimana nggak? Tapi yang penting jangan putar balik, terus kejar Allah, ya. Nanti Allah yang datangkan karunia-Nya. Ada yang dianugerahin lebih cepat apa, ada yang ditolong lebih mudah paham, dan lain-lain, ya. Mohon doanya Ustaz ya, mohon maaf lahir batin dan bisa menjawab pertanyaannya. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Mangga, Ibu. Bagaimana caranya kita belajar dalam amalan agar kita itu istiqomah dalam beribadah, dalam beribadah dan dalam kesabaran berusaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kiat-kiat cara istiqomah dalam kebaikan, dalam ngurus anak gitu ya pertanyaannya. Bismillah. Nomor satu mah jelas minta tolong ke Allah, Bu ya. Kadang yang kurang dari kita tuh kita nggak minta tolong ke Allahnya. Kayak contoh, pengen bangun tahajud, gimana caranya? Pasang alarm 3, minta tolong bangunin ke siapa? Tapi lupa untuk ngomong aja dalam hati, ya Allah bantu hamba ya Allah, izinkan hamba bangun malam ini. Beda, ya. Karena seolah-olah kita jadi kayak bergantung kepada ikhtiar kita, ya. Itu satu, ya. Jadi satu minta tolong kepada Allah. Dan kita tuh detil-detilnya kita ngawasin anak kita nggak mungkin 24 jam. Mau dipasangin chip pun itu anaknya kemana-mana bisa dilacak, tetap aja, ya. Maka mesti minta tolong kepada Allah, ya. Minta tolong. Di Quran surat Al-Kahfi surat ke-18 itu yang Nabi Musa sama Nabi Khidir membangun ulang kembali rumah anak yatim yang mau roboh. Lalu kan di akhir perjalanan dijawab bahwa di sini di bawah rumah ini ada harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya, dan disebutkan wa kana abuhuma sholihah, dan karena ayahnya orang tuanya ini soleh. Tidak diceritakan anaknya soleh atau enggak, tapi lihat ya, orang mah kita ngebangun rumah, yang ngebangun tukang. Ini anak yatim berdua, yang ngebangunnya Nabi 2 orang. Jadi merenovasi rumah mereka, dan Allah menyebutkan karena orang tuanya soleh, ya. Masya Allah. Dan di situ diceritakan padahal orang tuanya udah meninggal, anak-anaknya masih pada kecil, belum bisa nyari nafkah sendiri. Tapi kalau sudah menjadi orang tua yang diridhoi oleh Allah, maka Masya Allah, Allah yang turun tangan nanti ngejaga anak kita. Bismillah, ya. Kalau saya bilangnya anak kita seolah saya menikah sama ibu, ya maaf ya, koreksi, anak-anak semuanya lah, ya. Itu satu, ya. Selanjutnya kalau tadi sudah disampaikan, ya, doa keteladanan. Yang selanjutnya sudut pandangnya yang diubah. Kalau kita masih melihat sesuatu dari sudut pandang aku untung atau rugi, ya. Kalau ngelihatnya dari sudut pandang untung rugi atau aku suka atau tidak, makanya sampai ada orang-orang yang berpikiran untuk kayaknya punya anak tuh nggak enak deh. Sampai ada ajakan untuk child free katanya, nggak pengen punya anak karena anak dianggap sebagai beban. Sampai jadi kayak gitu, Bu. Lihat, Bu, ya. Sampai lihat ini merenungan, ya, PR. Di Jepang banyak film porno karena di sana orang pada nggak mau nikah. Di Korea banyak drama romantis karena orang di sana perceraian itu tinggi. Jadi dibikin seolah-olah tuh rumah tangga tuh indah gitu, ya. Cuman di Indonesia saya bingung, kok yang banyak film azab, ya? Gimana sih? Ya Allah. Ini mah PR, ya, nggak usah dijawab, ya. Insya Allah. Tapi terus, ya, kita tolong sama Allah. Ganti sudut pandangnya, Bu. Asli beratnya ngurus anak-anak.
Nggak mungkin Allah sia-siain, pasti. Repotnya bangun tengah malam, ada yang menyusui, ada yang bersihin popok, ada yang harus dulu mah kalau pengen berangkat tinggal mandi, ganti baju, dan sedikit udah berangkat. Sekarang kudu nyiapin susunya, diambilin bajunya, dan segala macam. Ya, betapa luar biasa. Tapi itu semua jihad di jalan Allah. Ya, jangankan yang ngurus anak tuh, yang pahit-pahit seperti misal contoh diselingkuhin sama suami. Punten, kalau gara-gara diselingkuhin itu ibu jadi tambah dekat sama Allah. Tadi yang nggak pernah tahajud jadi ahli tahajud, nggak pernah baca Quran jadi rajin baca Quran. Punten, bisa jadi gara-gara diselingkuhinnya itu surganya ibu lebih terjamin daripada yang suaminya nggak pada selingkuh. Bisa jadi, ya. Meskipun yang suaminya udah nggak selingkuh, nggak usah disuruh selingkuh. Selingkuh dong, biar nggak kayak gitu kok, nggak kayak gitu konsepnya ya. Tapi maksudnya adalah yuk jangan alergi sama kepahitan, ya. Karena bisa jadi kepahitan itu yang mengantarkan kita ke surganya Allah. Jadi sudut pandangnya dirubah. Selagi sudut pandangnya belum pakai sudut pandang ini, dunia tuh selalu berat, ya. Dunia selalu berat. Tapi kalau sudah pakai sudut pandang ajar Allah, ya udah insya Allah jauh lebih mudah. Jadi selagi dua ini belum dihilangkan, satu entah kita terlalu cinta sama dunianya, atau dua mungkin kita belum pengen surga. Padahal semua kepahitan itu demi Allah nggak akan ada yang Allah sia-siakan. Ingat, pahit kan cuma dua ujungnya. Kalau nggak gugurin dosa, pasti meninggikan derajat. Udah cuma itu doang. Dan kita perlu dua-duanya untuk tambah dekat ke surganya Allah. Jadi nggak rugi. Bismillah, nggak apa-apa. Ya. Sisanya kalau pengen istiqomah, guru-guru kami beda jawabannya ketika ditanya tentang ini. Ada yang berkata, ya tinggal dicari ilmunya. Jadi tahu fadilah keutamaan amal ini apa, kalau ditinggalkan kerugiannya apa. Ada yang bisa termotivasi dengan begitu doang. Tapi ada juga dengan cara lain, kalau diri pribadi, kalau saya mah ingat dosa, tahu akan mati, tahu cita-cita ke surga. Terus ketika futur misalkan, dikasih was-was sama syaitan yang lain, nggak segitunya tuh ibadahnya misal. Harus berani berkata ke diri sendiri, mereka mau zuhurnya cuma 2:30, asalnya 5:30, nggak pernah duha, nggak pernah tahajud, dan seumur hidup cuma 5 waktu doang, itu pun telat, masih bisa ke surga? Insya Allah bisa, karena dia nggak punya dosa sebanyak saya. Maka diri yang layak Allah matikan atas dosa-dosanya ini, terus malah Allah berikan kesempatan di sini bisa ngaji dengan bunda-bunda yang soleh-soleha, bapak ibu, ya. Terus diri ini nggak mau ningkatin amal lebih banyak, nggak tahu diri aja di hadapan Allah. Jadi kita sendiri nggak suka dengan orang yang tahu diri, maka jangan biarkan diri kita jadi makhluk seperti itu di hadapan Allah. Jadi setiap kali futur ingatnya ke sana lagi, ingatnya ke sana lagi. Cita-cita kita sama, semua pengen ke surga, tapi utang saya lebih banyak, utang dosanya, dan belum nggak tahu udah diampuni atau belum sampai sekarang. Jadi ya itu aja yang jadi. Atau nanti paling terakhir wisata rohani, main ke kuburan, ngelihat dulu dia lebih kaya tuh, enggak, ternyata dikubur juga. Dulu dia lebih cantik, enggak, ternyata dimakanin cacing juga, ya. Atau mampir kayak kalau di Dokter Junjunan tuh Pasteur ada rumah singgah Al-Fatih, di Surabaya ada rumah kanker Indonesia. Ketemu tuh sama orang-orang yang udah divonis dokter, umurnya 6 bulan lagi. Anak-anak kecil umur belum juga 3 tahun, tapi kepalanya sudah botak karena penuh dengan jahitan, tumor di kepala, ditanemin selang di dalam kepalanya. Ya. Tapi bisa mereka yang ngajak bahagia, ngajak senyum, ngajak main, ngajak ketawa. Wah, seketika datang ke tempat kayak gitu, masalah-masalah kita seketika jadi receh. Itu amat sangat menghidupkan hati. Ya. Masya Allah, bismillah. Kalau bisa dirutinin ya, itu kalau bisa kalian mau. Atau ngejenguk orang sakit itu juga bisa. Yang dia mah pengen terenggut kebebasannya karena sakit, kita mah sehat, bebas. Tapi dipakai untuk apa sehatnya? Nah itu dia ya. Jadi banyak direnungkan. Maka insya Allah mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Oh satu lagi, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah bisa melihat kondisi Ustaz yang muda dan aman. Wah, sudah tidak muda lagi. Kalau udah umur segini
itu ya Allah. Ini solusinya anak saya Ustaz. Makanya dari saya berkeluarga ini bulan kontenis loh. Masya Allah itu satu pisangnya mungkin ke satu pisang alhamdulillah. Tapi dari selain itu Masya Allah walaupun Ustaz masih muda sebenarnya dengan luar biasa. La haula wala quwwata. Makanya ada tidak kita wanita pekerjaannya, wah ini kesempatan saya ini. Ya, mantap. Karena kasih saya keluar. Insya Allah Ustaz, tadi Ustaz menyampaikan Masya Allah, katanya kalau kita sudah ada seorang yang sudah terkenal Ustaz atau siapapun ulama, kalau sudah terkenal kalau sudah hebatman, walaupun masih muda, dia mana itu apa yang disampaikannya itu walaupun apa bentuknya pun katanya harum. Ibu mau nyobain ketut saya. Ada ini kan masih udah tidak tuh apakah memang ketutnya harum? Tapi tadi sebutkan lagi walaupun orangnya pintar, orangnya sudah banyak ilmu, tapi kalau nggak terkenal katanya tepatnya apa yang disampaikannya itu kayak kentut. Ini saya takut itu ya. Ada hal besar. Kalau kita melihat di masjid yang banyak masjid yang kecil itu banyak sekali di sana besar yang Iya, Masya Allah. yang walaupun mereka tidak dibayar atau tidak dibayar mereka mengajar anak-anak. Masya Allah. Jadi Ustaz jangan melayani mereka seperti bau kentut. Oh, kan maksud saya bukan begitu, Bu. Ya, Presiden insya Allah. Iya, nanti dijelaskan ulang ya. Makanya Ustaz, aku itu tadi tersentuh dengan kata-kata itu. Baik. Mohon Ustaz tadi Baik. sampaikan Allah disolat. Allah Ustaz, ini saya juga terima kasih bisa datang. Baik, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baik, Bismillah. Izin ini ya diluruskan. Jadi tadi maksudnya maknanya bukan berarti harus terkenal. Karena terkenal tapi malah dipakai untuk mengenalkan diri, bukan untuk mengenalkan Allah. Iya kikiran kayak gini teh. Ibu pulang bisa dapat manfaat, bisa saya yang ke neraka sendirian. Kalau berasa agul, ngerasa sombong, jadi maksiat dan hanya tidak mengenalkan Allah tapi hanya diri sendiri. Maksudnya tadi adalah dorongan. Yuk jadi orang yang berprestasi. Prestasinya apa? Prestasinya lebih lengkap di hadapan Allah bukan di hadapan makhluk. Karena viral mah bisa jadi maksiat, terkenal mah bisa jadi dosa. Kalau salah jadi kebaikan. Tapi ada orang-orang yang tidak dikenal di hadapan makhluk, tapi mulia di hadapan Allah. Ustaz-ustaz yang tadi yang mengajar tanpa dibayar, yang tetap mau segitu menghabiskan waktunya untuk dakwah, luar biasa mulia di sisi Allah. Ya. Tapi ini juga kadang jadi renungan. Karena kadang kita mah hanya sibuk untuk terus-menerus mengomentari orang lain, tapi berkarya nggak mau. Padahal kalau kita sibuknya bukan ngomentarin orang, tapi sibuknya terus-menerus berkarya, suatu saat Allah izinkan memang ada episodenya dia jadi orang besar, lalu dia gunakan kebesarannya untuk mengajak orang tambah banyak kenal Allah, baru jadi kebaikan. Jadi maksudnya adalah, ya kan kadang kan orang sekarang melihatnya dari sudut pandang faktor luarnya aja. Oh, karena sudah ada kesuksesannya, makanya ngucap sedikit aja dianggap jadi kayak suatu nasihat yang bagus. Dan saya sama sekali tidak bilang ketut saya wangi, enggak sama sekali. Ya, silakan tanya Teh Yunda bagaimana ketut saya, seperti apa aromanya. Ya, berkali-kali nyaris muntah beliau menghirupnya. Tapi maksudnya adalah, yuk jadi orang yang berprestasi agar nanti kalau sudah berprestasi dan dikenal, bukan jadi hebat, bukan, tapi jadi lebih mudah mengenalkan Allah kepada semakin banyak orang. Follower banyak emang kebaikan? Enggak. Kita meninggal nggak ditanya followersnya berapa, centang biru atau tidak, tapi akan ditanya keterkenalanmu itu dipakai untuk apa? Karena popularitas hanya alat untuk mengenalkan Allah kepada semakin banyak orang. Karena kalau ternyata nggak ada yang nonton, maka ya nggak ada yang makin kenal kepada Allah.
Tapi mumpung ada yang nonton, daripada saya jadiin ini maksiat, saya joget-joget di TikTok misalkan, atau saya jadi playboy syariah misalkan, modus-modusin anak cewek orang, mendingan ya udah yuk ngaji, yuk berucap yang baik, ya. Jadi Masya Allah, semoga Allah muliakan para guru-guru kami yang diujinya bukan dikenal di dunia, tapi memang sudah dikenal oleh Allah dan para malaikatnya, karena ikhlas lillahi ta'ala berdakwah di jalan Allah, tanpa dikenal, tanpa diketahui orang. Ini saya kikiran, demi Allah nggak minta, nggak request ke Allah. Malah dulu mintanya, ya Allah, jangan buat hamba dikenal, kalau dikenal malah membuat saya masuk neraka. Kalau tahu-tahu malah seperti ini, dah ya udah bismillah. Ya Allah, ini punten, ini beres kayak gini tuh suka ngahuleng. Ya Allah, tadi teh jadi amal niatnya ngasih tahu tentang Allah, apa hanya untuk mengagungkan diri sendiri? Isi sorangan. Karena kata Nabi di hadis riwayat Imam Muslim, yang justru paling pertama masuk neraka, salah satunya yang ngajarin agama, Al-Quran, tapi malah hanya untuk dipuji sebagai seorang alim dan yang lain-lain. Maka justru yang paling terancam ginian teh saya. Tapi kalau misalkan diminta, kok ngaji di sini, banyak ditolak, dan nggak mungkin. Mumpung akhirnya banyak yang mau datang, mumpung akhirnya ada yang mau dengar, kenapa tidak digunakan ini jadi alat untuk mengenalkan Allah kepada semakin banyak orang? Apakah diri ini sudah baik? Oh tidak sama sekali. Allah menutupi, ya Allah tahu siapa kau Denis yang asli. Ketika sendirian pernah ngapain aja, dosanya sebanyak apa aja. Allah aja yang maha menutupi aib. Ya. Dan amat sangat jauh lebih mulia ustadz-ustadz yang tidak dikenal daripada yang mungkin dikenal tapi malah jadi kotor hati. Ngeri tiap malam teh mikirin, ya Allah, jadi pahala gak ini salat tiap hari ceramah gini teh. Tapi yuk, kadang memang ada para pemuda yang harus dinasehati atau dimotivasi dengan cara, yuk jadi orang yang berprestasi, supaya kalian akhirnya dikenal, dan dikenalnya itu bisa mengajak orang tambah dekat sama Allah. Maksudnya begitu, Bu, ya. Mohon doain ya. Mudah-mudahan teh istiqomah. Jadi kalau ngelihat si Koko teh, ya Allah mudah-mudahan ning Koko teh ngamalin apa yang diamalin, diomonginnya, nggak cuman diomong doang, ya. Mohon doanya ya dan nasihatnya. Semoga Allah memuliakan bunda dan keluarga, jadi anak yang soleh-solehah, dan mohon doakan diri ini ya. Allahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa jadi manfaat dan kebaikan. Baik, lalu kita tutup doa ya. Mohon keridhaan hatinya, kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak bermunajat di sisi Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja kepada kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Jadikan Engkau yang paling berkuasa di hati kami ya Allah. Ya Allah, terimalah amal soleh kami ya Allah. Mohon ampuni dosa-dosa dan kesalahan kami ya Allah, baik yang terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, baik yang telah lalu maupun baru akan terjadi. Baik ya Allah, baik yang kami sudah sengaja maupun tidak sengaja ya Allah. Dan ya Allah, jangan Kau biarkan diri ini wafat dalam keadaan dosa-dosa kami belum Kau ampuni ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan taubat kami belum Kau terima ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan yang solih-solihah, anugerahkan kepada kami keturunan yang solih-solihah, yang hafidh-hafidhah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minadunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Muliakan kedua orang tua kami ya Allah.
Izinkan kami bisa menjadi pahala jariah bagi mereka ya Allah. Terimalah amal soleh mereka dan berkahi muliakan guru-guru yang menjadi wasilah ilmu untuk kami dan anak-anak kami ya Allah. Berikan ganjaran terbaik di sisimu kelak ya Allah. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih ya Bunda Teteh yang dirahmati Allah. Dan tadi diinfokan kembali, silakan kalau buat yang bukunya di depan ya. Juga nanti insya Allah kalau yang pengen ikut umroh yang berikut ke Plus Palestine itu nanti di November insya Allah bareng saya sama Teh Yunda. Nanti boleh kalau mau daftar dan minta keterangannya. Semoga Allah mudahkan diundang kita semuanya ke Tanah Suci dan semoga jadi manfaat, jadi kebaikan, jadi amal soleh. Saya mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan. Tolong dinasihati dan dikoreksi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.